Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengeluarkan telegram yang memerintahkan status siaga 1 untuk seluruh jajaran pasukannya. Kebijakan itu menjadi bentuk antisipasi atas perkembangan situasi konflik global. Konflik di Timur Tengah terus membara dengan Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang saling menyerang satu sama lain. Di hal tersebut, Panglima TNI memerintahkan seluruh jajaran TNI untuk melaksanakan siaga 1 terhitung mulai 1 Maret 2026 sampai selesai atau waktu yang belum ditentukan. Perintah ini sebagai langkah antisipatif terhadap potensi dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap situasi dalam negeri. Perintah itu tertuang dalam telegram yang diteken oleh Asisten Operasi Panglima TNI, Letjen Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Telegram ini memuat 7 instruksi utama yang harus dijalankan seluruh satuan TNI. Salah satu instruksi tersebut ditujukan bagi Panglima Komando Utama Operasi TNI yang diminta menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan serta melakukan patroli. Adapun patroli berlangsung pada objek vital dan perekonomian strategis seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus, pusat pembangkit listrik, dan lainnya. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Aulia Dwi Nasrullah membenarkan ihwal dikeluarkannya surat telegram itu. Ia menjelaskan urusan pertahanan negara juga sudah sejalan dengan fungsi dan tugas pokok seluruh prajurit untuk melindungi segenap bangsa. Terlebih lagi jika sedang ada ancaman dan gangguan yang nyata. Kapuspen menegaskan bahwa TNI bertugas secara profesional dan responsif yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, ataupun nasional. Selain itu, Kapuspen menegaskan publik perlu memahami bahwa siaga 1 adalah instruksi operasional dan mekanisme komando internal TNI, bukan penetapan status keadaan darurat negara seperti darurat sipil atau militer. Atas instruksi ini, DPR pun memberikan respon. Anggota Komisi 1 DPR RI, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan TB Hasanuddin mengatakan, penetapan status siaga 1 pasukan yang ditetapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tidak perlu persetujuan legislator Senayan. Penetapan status siaga oleh TNI ditetapkan di tengah memanasnya perang Iran dan kondisi di Timur Tengah. Hasanuddin menegaskan bahwa penetapan status siaga hanya berkaitan dengan tingkat kesiapan prajurit. Namun, apabila kesiapan tersebut akan digunakan untuk operasi militer perang atau OMP atau operasi militer selain perang tertentu, maka penggunaannya harus mendapat persetujuan DPR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Atas instruksi ini, publik pun dinilai tidak perlu panik menyikapi perintah siaga 1 dari internal TNI tersebut. Peningkatan kesiapsiagaan justru menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi warganya untuk memastikan stabilitas ekonomi, keamanan objek vital, dan investasi asing di dalam negeri tetap terjaga dengan baik. Hal ini juga mendesak TNI untuk lebih proaktif menjelaskan kebijakan operasional yang sensitif jika sudah beredar di ruang publik. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, langsung saja kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan hal ini. Telah bergabung narasumber melalui sambungan virtual, diantaranya ada Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau Kasau periode 2002-2025, yang juga sebagai Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Capi Hakim. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, dan pemirsa, kami sampaikan terlebih dahulu sebelum kita memulai dialog, kami telah berusaha untuk mengundang Kapuspen TNI, namun sayang sekali karena ada satu dan lain hal, akhirnya tidak bisa bergabung terlebih dahulu untuk dialog pada malam hari ini. Namun tidak mengapa, kita akan langsung mulai saja. Saya ingin ke Pak Capi terlebih dahulu. Pak Capi, kalau kita lihat terkait dengan eskalasi konflik di Timur Tengah dan juga adanya surat edaran ya dari Panglima TNI terkait dengan kondisi yang ada saat ini. Apakah Anda melihat bahwa memang potensi dampaknya terhadap stabilitas keamanan internal kita nih sudah mulai terlihat signifikan sehingga perlu lakukan peningkatan siaga? Nah, tentunya instruksi Panglima itu mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu ya yang saya tidak tahu. Tetapi bahwa Panglima TNI memerintahkan untuk siaga 1 itu artinya adalah combat ready. Nah, siaga 1 yang siap perang gitu.
Tadi kita sudah mendengar juga ada respon dari DPR bahwa menggerakkan tentara itu harus dengan persetujuan DPR, ya itu mekanisme di pemerintahan. Tetapi sekali lagi yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa keputusan siaga 1 itu tentunya sudah melalui pertimbangan dan alasan-alasan yang sudah dihitung oleh Panglima TNI maupun Menteri Hankam atau Presiden dalam hal ini sebagai Panglima tertinggi. Baik, Pak Capi, mungkin sebagai konteks bagi pemirsa kita dan juga kami ya yang melakukan yang dalam dialog ini, dalam TNI sendiri, internal TNI, ada berapa sebenarnya tingkatan kesiapsiagaan ya, dan apa yang paling tinggi dan biasanya tanda-tandanya seperti apa? Ya, saya udah 20 tahun pensiun ya, jadi mungkin udah banyak perubahan. Tetapi intisarinya tuh sama, ada nilai universal dalam siaga, dalam combat readiness ya. Ada kalau itu terminologi aja, ada alert 1, alert 2, alert 3. Tapi kalau siaga 1 atau alert 1 itu combat ready, artinya semua pasukan di bawah komando Panglima TNI itu siap tempur. Itu siaga 1 adalah strata yang paling tinggi. Makanya sering disebut juga sebagai combat ready. Kalau skala ancaman menurun, dia bisa turun di alert 2 atau siaga 2. Siaga 2 itu mungkin mereka tidak combat ready tetapi sudah siap di pangkalan dan markas masing-masing. Dan satu lagi siaga 3 itu biasanya kalau siaga 3 itu biasa di rumah atau di markas yang sudah ditunjuk. Tetapi tingkatannya pada umumnya seperti itu, siaga 1, siaga 2, dan siaga 3. Baik, nah kalau Pak Khairul, apakah Anda memiliki pandangan serupa atau mungkin yang berbeda ingin menambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Capi terkait dengan kondisi yang terjadi di Iran dan dengan adanya surat dari Panglima TNI meminta untuk dilakukannya siaga 1. Apakah ini memang sudah semakin terlihat dampaknya kepada stabilitas di nasional kita? Iya, kalau kita lihat ya potensi konflik bersenjata di Timur Tengah beberapa waktu terakhir ini kan memang kalau dibayangkan akan menyulut perang fisik atau konvensional di wilayah Indonesia ya sangat kecil ya, bahkan bisa dikatakan sejauh ini tidak ada gitu ya. Tapi ancaman nyata bagi Indonesia itu memang bukan invasi militer atau perang terbuka, tapi dampak ikutannya, spillover effect gitu ya, yang bersifat asimetris. Dampak ini bisa meliputi gangguan stabilitas ekonomi, ya misalnya fluktuasi harga minyak, nilai tukar dan lain sebagainya ya. Kemudian potensi gangguan keamanan juga termasuk pada fasilitas diplomatik. Ada banyak kedutaan besar negara yang berkonflik itu di Jakarta gitu ya. Kemudian pengamanan aset investasi asing sampai dengan kewaspadaan terhadap sel-sel kekerasan ekstrim ya maupun atau terorisme domestik gitu ya, yang ya seringkali kita tahu menunggangi isu geopolitik global juga untuk melakukan aksi di dalam negeri. Nah, jadi sebenarnya inilah yang sedang diantisipasi gitu ya. Dan langkah Panglima TNI mengeluarkan telegram menaikkan status menjadi siaga 1 ini sebenarnya kalau bagi saya sih ini bentuk berjalannya early warning system gitu ya. Dan kemudian juga menunjukkan manajemen krisis di tubuh TNI juga berjalan dengan baik gitu ya. Dalam doktrin pertahanan ya kita tahu bahwa sebenarnya ya lebih baik bersiap gitu ya lebih baik bersiap tapi tidak digunakan gitu ya daripada saat dibutuhkan justru kita tidak siap kan gitu. Artinya ini yang ingin sebenarnya dicapai dan saya kira publik termasuk juga media dalam hal ini ya perlu memahami konteksnya gitu ya. Artinya siaga 1 ini bukan penetapan status keadaan bahaya gitu ya. Ya ini murni instruksi operasional komando internal TNI supaya prajurit standby, tidak ambil cuti misalnya gitu. Terus alutsista juga siap digerakkan kapan saja gitu. Jadi ini juga jadi ini bukan keadaan bahaya gitu yang bisa mengancam aktivitas warga sipil gitu.
Baik, baik. Tetapi penting untuk bersiap siaga dengan apapun kondisi yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Itu poinnya ya. Nah, saya ingin ke Pak Capi. Pak Capi sebagai pakar dan juga saya ingin menggali dari perspektif strategi pertahanan udara. Nah, jika konflik di Timur Tengah, Pak, ini berpotensi memang untuk memicu keterlibatan kekuatan besar yang bisa berdampak pada kawasan Indo-Pasifik. Nah, kira-kira seperti apa persiapan yang harus dilakukan oleh TNI kita khususnya untuk sisi pertahanan udara, ya, Pak? Ya, kalau kita menghubungkannya dengan siaga satu sekarang ini, itu tentunya belum kepada hakikat ancaman yang datang dari udara, tapi lebih kepada pertimbangan pimpinan untuk kesiapsiagaan satuannya apabila menghadapi banyak hal yang merupakan dampak ikutan dari eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah. Misalnya saja minyak yang naik dan lain sebagainya, harga-harga mahal, bisa terjadi chaos dan sebagainya. Itu kira-kira yang diantisipasi. Kalau dampak langsung dari peperangan, saya pikir belum sampai di Indo-Pasifik ya. Dan kalau melihat eskalasi perang yang sekarang memang agak sulit untuk bisa diantisipasi. Karena yang pertama adalah berita-berita yang beredar di media, kita tidak bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang hoak gitu. Karena kalau kita ikuti berita barat, ya dia yang menang. Kalau kita ikutin berita yang satu lagi, dia yang menang. Itu nggak bisa jadi patokan untuk meningkatkan eskalasi. Yang kedua, di lapangan sendiri itu juga terjadi banyak hal yang menyulitkan kita untuk mengantisipasi atau memprediksi yang terjadi. Misalnya saja Iran menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara tetangganya. Tapi bisa saja Israel juga dia ikut menyerang supaya terjadi konflik internal antara negara-negara tetangga dengan Iran. Jadi bisa misalnya ada satu negara tetangga Iran yang sebenarnya tidak diserang oleh Iran, kemudian diserang oleh Israel dengan harapan mereka itu bisa terjadi konflik yang baru, ada adu domba. Jadi dua hal tersebut menyulitkan untuk mengikuti eskalasi perang pada saat ini. Tetapi sekali lagi saya yakin pertimbangan-pertimbangan tertentu sudah memberi sinyal bagi pimpinan untuk siaga satu pada sekarang ini. Baik, jadi intinya Pak Capi, Anda menilai langkah yang diambil oleh TNI ataupun pemerintah sejauh ini dengan kondisi yang ada di tatanan global ya, ini sudah tepat ya? Ya, saya nggak bisa bilang tepat atau tidak tepat karena saya tidak tahu bahan pertimbangan yang diambil. Tetapi sebagai outsider, sebagai orang yang di luar sekarang ini, saya yakin bahwa pimpinan TNI pada saat ini memang sudah memandang perlu untuk meningkatkan siaga pasukannya ke siaga satu. Baik, pasti ada pertimbangan dan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan. Nah, kalau begitu Pak Khairul, saya ingin membahas juga terkait dengan situasi konflik yang ada di Iran. Ini kan kita tidak bisa lepaskan juga kaitannya dengan bagaimana usaha diplomatik yang coba dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, yang paling dekat salah satunya yang berhubungan dengan TNI adalah rencana pengiriman TNI juga ke wilayah Gaza ya. Karena kan kita gabung di BOP ada menerima tanggung jawab sebagai wakil kalau tidak salah dalam badan tersebut. Nah, pertanyaannya apakah Anda melihat terkait dengan kondisi yang ada saat ini dan juga kondisi kita di tanah air, peristiwa yang terjadi saat ini, eskalasi konflik yang ada, bisa menggugurkan rencana tersebut atau bagaimana analisa Anda? Ya sejauh ini kan pemerintah sudah menyatakan menunda gitu ya pembicaraan apapun yang terkait dengan Palestina sampai dengan ini ya eskalasi ini menurun begitu ya. Jadi sejauh ini pembahasan dan persiapan yang terkait dengan pengiriman pasukan ya ISF ke Gaza misalnya atau yang terkait dengan pembahasan di dalam konteks rencana perdamaian Palestina di BOP misalnya, itu kan juga artinya mengalami penundaan sehingga ya sejauh ini kita melihat bahwa rencana pengiriman pasukan ISF ini ya bisa kalaupun tidak terancam gagal ya bisa mengalami penundaan yang berlarut begitu ya sepanjang eskalasi di Timur Tengah ini tidak segera
menurun dan uh, rencana-rencana perdamaian yang sebelumnya sudah dibahas, kemudian makin diperjelas lagi ya bentuk implementasi konkretnya. Saya kira itu ya, dan yang terkait dengan rencana-rencana itu juga kan sejauh ini Indonesia justru lebih cenderung saat ini mengantisipasi spillover dari konflik yang memanas ini di dalam negeri sendiri, terutama yang terkait dengan ini tadi dampaknya terhadap ekonomi, dampaknya terhadap keamanan, kemudian juga yang prioritas dipikirkan justru selain tadi rencana pengiriman pasukan udara, tentu bagaimana menyiapkan skenario perlindungan sampai dengan kemudian jika diperlukan evakuasi WNI dari zona konflik misalnya, kemudian juga bagaimana skenario penarikan prajurit dari Lebanon, prajurit kita yang bertugas di kontingen Garuda Unifil di Lebanon, itu kan posisinya sangat rawan, itu juga apakah harus ditarik atau bagaimana, ya itu juga kan hal-hal yang menjadi prioritas kita selain menyiapkan kontingen ASR tadi. Baik. Nah, berkaitan dengan status siaga satu lagi, tapi kita apresiasi ya ada penundaan yang diambil pemerintah terkait dengan pengiriman TNI tersebut. Tapi mungkin Pak Capi bisa dilengkapi terkait dengan siaga satu yang dilakukan oleh TNI saat ini. Koreksi jika salah Pak ya, biasanya kan diikuti dengan mobilisasi dari aset strategis. Nah, apakah ini juga termasuk memastikan juga terkait dengan kesiapsiagaan seluruh alutsista kita, kemudian sistem radar, dan juga pemantauan udara ini berarti artinya dilakukan secara lebih intensif 24 jam tiap hari? Ya, kalau status siaga 1 atau alert 1 namanya itu combat ready. Jadi dia harus 24 hours combat ready. Dia harus siap perang. Semuanya udah standby dan tinggal menunggu komando. Itu siaga 1. Kalau siaga 2 itu masih di bawah siaga 1. Mereka mungkin hanya standby di pangkalan masing-masing atau di markas-markas yang sudah ditunjuk untuk setiap saat untuk siap meningkat, eskalasi meningkat menjadi siaga 1 dan lain sebagainya. Baik, tapi dengan perkembangan yang ada Pak, Anda melihat bagaimana kemampuan dari peralatan kita dan teknologi yang kita gunakan untuk bisa memantau secara real time juga terkait dengan kondisi yang terus berkembang saat ini? Ya, kalau kemampuan, saya nggak bisa komentar kemampuan ya, karena saya udah 20 tahun di luar, udah pensiun 20 tahun, jadi saya nggak tahu kekuatannya bagaimana. Tapi siaga 1 itu tidak berkait langsung pada mampu atau tidak mampu. Siaga 1 adalah combat ready. Dari semua personel yang ada, dari peralatan yang disiapkan dan sebagainya, dia combat ready. Itu prinsipnya. Jadi soalan kemampuan atau tidak mampu dan sebagainya itu ada hitungan-hitungan lagi, karena korelasinya kepada hakikat ancaman atau antisipasi ancaman yang akan dihadapi. Saya kira begitu. Baik, yang penting posisinya saat ini combat ready ya, dalam siap untuk kondisi perang yang mungkin bisa terjadi, walaupun ancaman fisiknya belum tentu ada, tetapi ancaman dari sisi tadi dikatakan ya, ekonomi ini paling terlihat nyata. Nah, terakhir mungkin kepada Pak Khairul sebagai pengamat militer, apa yang menjadi catatan Anda bagi pemerintah untuk menyikapi kondisi global yang terus bereskalasi tanpa juga menyampingkan bagaimana dampak yang bisa terjadi di tanah air? Silakan. Ya, tentu pemerintah sejauh ini kan mencermati ya apa yang terjadi dinamika di Timur Tengah, dan kita kalau kita lihat kan pemerintah juga sebenarnya memiliki komitmen yang kuat gitu ya untuk ikut andil gitu ya dalam konteks meredakan situasi yang memanas belakangan ini, dan mencoba mengupayakan supaya perundingan bisa dijalankan kembali gitu kan. Jadi saya kira sejauh ini pemerintah juga tidak abai gitu ya terhadap segala kemungkinan, terus memantau situasi, dan tadi ya termasuk juga apa yang dilakukan oleh TNI ini saya kira
merupakan implementasi dari upaya pemerintah untuk secara seksama gitu ya, memastikan setiap dinamika, setiap perkembangan situasi dari Timur Tengah ini bisa segera kita sikapi begitu ya. Dan apalagi karena misalnya kalau terkait dengan pelindungan warga negara kan, itu kalau kita tidak siap sejak lebih awal ya itu akan sulit ya bisa dilakukan, karena penggerakan pasukan, menggerakkan armada untuk mengevakuasi ini juga nggak gampang. Ya, baik. Memang kesiapsiagaan kita sepakat ini menjadi kunci untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi kita harapkan juga terkait dengan siaga 1 ini bisa dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kepanikan tertentu di masyarakat. Terima kasih untuk sharing yang dibagikan Pak Capi dan juga Pak Khairul Fahmi. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.